Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 1 Raja-Raja pasal yang ke-21, bagaimana akhirnya Isabel menyusun tipu muslihat yang kelihatannya itu legal atau sah untuk mendapatkan tanah Nabot bagi suaminya. Dia memakai kedudukan Ahab suaminya sebagai raja, lalu dia membayar 2 orang saksi. Kenapa harus 2 orang, saudara? Untuk mensahkan satu persoalan. Pada zaman itu dibutuhkan 2 orang saksi. Kalau 2 orang saksi sepakat berkata itu benar, maka bisa dijatuhi hukuman mati, dirajam pakai batu, ya. Dan orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan hatinya, mereka bahkan bisa memutarbalikkan hukum dengan cara-cara yang jahat. Ya, mungkin sekali itu mereka terlihat dapat mendapatkan apa yang dia mau. Tapi ya kedepannya seperti apa, Tuhan pasti akan murka dengan orang-orang seperti itu. Kita sudah selesai kemarin, ketika itu datanglah yang nubuatan akan penghukuman bagi keluarga Ahab. Tapi di akhir cerita dari kisah ya ini ada pada ayat 29 tadi malam dikatakan, ketika Ahab mendengar bahwa Tuhan akan menghukum dia mengoyakkan pakaiannya, dia mengenakan kain kabung, ya, baju putih tok, berpuasa. Bahkan ia tidur hanya memakai kain kabung, ya, dan dikatakan di sana dia berlutut kepada Tuhan dan dia memohon pengampunan Tuhan. Ahab bertobat dan merendahkan diri. Sehingga dikatakan apa? Tuhan berkata kepada Elia, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena itu ia telah merendahkan diri, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka pada zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarga Ahab." Memang saudara, Tuhan tidak mendatangkan kecelakaan pada zaman Ahab, tapi tetap keturunannya membayar semua dosa-dosa. Dan Ahab lebih jahat dari semua raja-raja di Israel yang lain kalau kita mau lihat sebenarnya, saudara. Tetapi pada waktu dia bertobat dengan kerendahan hati kepada Tuhan, maka Tuhan memperhatikan dan mengurangi hukumannya. Ya saudara, Tuhan yang sama juga melihat hati kita hari ini. Kalau kita mau bertobat, sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, maka dia juga dapat mengurungkan segala penghukumannya atas kita, saudara, ya. Baik, sekarang kita lanjut dari 1 Raja-Raja pasal 22, Raja Israel dan Yehuda. Ahab memerangi Ramot Gilead, nabi Tuhan berhadapan dengan nabi palsu. Ayat yang pertama, 1 Raja-Raja 22, 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, "Tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak berebutnya dari tangan raja negeri Aram." Lalu katanya kepada Yosafat, "Maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead?" Jawab Yosafat kepada Raja Israel, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu." Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakanlah dahulu firman Tuhan." Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja." Ya, saudara, kita lihat di sini ada satu kisah. Ya, pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Ya, ingat Israel terbagi menjadi 2 kerajaan, utara dan selatan, Yehuda dan Israel. Ya, dan pada waktu itu ketika Yosafat Raja Yehuda datang kepada Ahab, berkatalah Raja Israel Ahab kepada pegawai-pegawainya, ya, bahwa, "Tahukah kamu Ramot Gilead itu adalah milik kita?" Jadi Raja Israel mengajak Raja Yehuda untuk sama-sama berperang merebut Ramot Gilead. Ya, dan akhirnya Raja Israel dikatakan mengumpulkan 400 orang nabi. Ya, karena ketika
Raja Israel berkata kepada Raja Yehuda untuk memerangi Ramot Gilead. Dia berkata, tanyakan dulu kepada Tuhan. Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Apa tuntunan Tuhan? Kita belajar hari ini bahwa dalam melakukan segala sesuatu kita harus bertanya kepada Tuhan tentang apa kehendak Tuhan. Kita mau maju berperang, apakah itu kehendak Tuhan atau hanya keinginan dan ambisi kita pribadi, itu penting untuk diketahui ya. Jadi Raja Yosafat berkata kepada Ahab, tanya dulu kepada Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi kira-kira 400 orang. Kita tahu bersama ya bahwa Ahab memiliki nabi-nabi palsu. Ya, ini kemungkinan adalah ya 400 imam Asyera yang dibiarkan tetap hidup oleh Elia di Karmel. Walaupun 450 nabi Baal dibunuh. Ya, dan dikatakan di sana ketika dia bertanya kepada nabi-nabi ini, mereka bilang, maju, Tuhan akan memberikan engkau kemenangan. Majulah, kata nabi-nabi ini. Ayat 7 berkata, tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk. Yosafat ragu dengan apa yang disebutkan oleh nabi-nabi ini, saudara. Dia bilang, ada enggak lagi nabi lain ya, supaya kita cross check, benar enggak ini pernyataan ini. Ya, bagi Yosafat penting untuk bertanya kepada Tuhan tentang peperangan. Yosafat berkata, ya, tetapi Yosafat bertanya ayat 7, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi, dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia membuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Milka bin Yimla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan berpakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di dekat pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk berisi lalu berkata, tanduk-tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi-nabi itu bernubuat ya, demikian katanya, majulah ya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Saudara, kita melihat di sini ya, ada orang-orang itu yang seringkali memberikan nasihat yang salah ya. Jadi hati-hati sekarang, mau dia ngaku hamba Tuhan, mau ngaku nabi, ya kita jangan cepat-cepat mengikuti ya petunjuk-petunjuk, apalagi itu bertentangan dengan hati nurani atau kebenaran. Ya, Raja Israel bertanya kepada 400 orang nabi dan mereka semua berkata, majulah, Tuhan akan memberikan engkau kemenangan. Tapi Yosafat ya, dia mengetahui perbedaan antara nabi-nabi kafir ini dengan nabi Tuhan yang benar. Sehingga ia bertanya, apakah masih ada nabi lain? Jelas Yosafat ingin melakukan apa yang benar di mata Tuhan walaupun Ahab tidak mau melakukannya. Sekalipun demikian, kedua raja ini ya ingin ya mencari apa yang berkenan, yang satunya, yang satu tidak, saudara. Ya, Ahab tidak mempedulikan apa pesan Tuhan, sebab dia ingin mendengarkan nabi-nabi palsu itu. Ketika ditanya, Ahab berkata, ada satu orang nabi lagi, tapi aku tidak suka dengan dia. Ya, dikatakan di sana kenapa? Karena dia itu selalu bernubuat yang jahat, yang buruk tentang aku, yang dia nubuatkan itu selalu malapetaka. Ya, jadi Ahab tuh tidak suka dengan nabi ini. Saudara, seringkali orang itu lebih suka mendengarkan pesan-pesan yang menyenangkan telinga. Oh, maju, Tuhan akan memberi kemenangan. Ya, tapi kalau nabi yang benar, dia akan berkata, oh kali ini tidak bisa. Kalau kamu maju, kamu binasa, kamu akan kalah. Nah, ya Ahab itu tidak mau mendengarkan hal-hal yang ya
bertentangan dengan kemauannya dia. Dia bilang masih ada satu nabi di sini, tapi saya tidak suka dengan nabi ini, namanya Milka bin Yilma. Ya, karena dia itu selalu mengatakan hal buruk tentang aku. Saudara, ketika firman Tuhan diizinkan menegur kita, jangan kita marah, saudara, beranggapan bahwa wah Tuhan itu tidak benar, nabi ini tidak benar. Seringkali Tuhan memakai orang lain untuk menyatakan kepada kita apa yang ya memang menjadi maunya Tuhan. Lalu dikatakan di sana akhirnya Ahab menyuruh orang memanggil, ya, karena maunya Raja Yehuda, Yosafat itu panggil ya seorang yang nabi yang lain lagi. Lalu beginilah Tuhan akan menyertai, kata Sedekia bin Kenana, ya. Dia membuat satu tanduk besi dan berkata, beginilah Tuhan akan menyertai engkau, ya, dan engkau akan menanduk Aram sehingga engkau akan menghabiskan mereka. Juga semua nabi-nabi palsu itu, ya, mendorong Ahab untuk pergi, majulah ke Ramot Gilead supaya engkau beruntung sebab Tuhan akan menyerahkan ke dalam tanganmu, ya, yaitu raja-raja. Saudara, kita melihat di sini tidak selalu ya Tuhan itu akan membuat apa yang kita buat ini rasanya disertai, didukung, ya. Makanya jangan suka mau yang dengar-dengar enak-enak saja. Ya, ayat 13, suruhan yang pergi memanggil Milka itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu telah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik juga. Jadi lucu, prajurit disuruh panggil Milka, tapi dia sudah ancam nabi Milka. Jadi dia bilang kamu juga harus bernubuat yang sama, karena semua 400 nabi itu sudah bernubuat yang baik, saudara. Ya, dan Milka diancam ya untuk menyampaikan suara Tuhan yang sesuai dengan maunya raja. Ayat 14, tetapi Milka menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan padaku, itulah yang akan kukatakan. Ya, jadi saudara, kita lihat di sini ya masih ada nabi Tuhan yang tidak mau disogok, yang tidak mau diatur sesuai keinginan ya manusia, tetapi dia mau menyampaikan hanya keinginan Tuhan. Dia bilang apa yang Tuhan firmankan itu yang aku sampaikan. Mau enak mau tidak, pokoknya itu yang disampaikan. Jadi kita belajar malam ini jangan hanya mau mendengar firman yang enak-enak, yang tidak enak pun kita dengar, asalkan itu membawa kebaikan bagi kita. Dan seringkali Tuhan berbicara seperti itu, saudara, ya. Dan saya percaya ketika Tuhan menyatakan seperti itu ya kita harus mau mendengar, sekalipun keras, berat. Kalau itu firman Tuhan, peringatan dari Tuhan ya harus diterima, saudara. Dan akhirnya ya disuruh panggil lah ya Mika untuk datang. Dan dikatakan di sana akhirnya ya sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahta. Lalu ya dipanggil lah di pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kesana ya membuat tanduk-tanduk besi. Tadi malam dikatakan juga semua nabi itu bernubuat, ayat 12 ya. Bahwa semua nabi itu sepakat, nabi palsu itu 400 berkata, majulah ke Ramot Gilead karena engkau akan beruntung, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Lalu ayat 13, suruhan yang pergi memanggil Mika berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah bersepakat beramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah satu dari nabi itu kepada ya mereka dan meramalkan yang baik. Jadi Mika ini disuruh panggil karena Yosafat Raja Yehuda tidak mau kalau mendengar hanya 400 nabi palsu. Ya, itu nabi-nabinya Ahab. Dia bilang panggil satu nabi lagi kalau masih ada supaya ada konfirmasi. Lalu dipanggil Mika lah, ini nabi yang benar, yang bernubuat selalu malapetaka buat Ahab. Dan Ahab membenci dia sebenarnya, tapi karena Raja Yosafat, Yehuda tuh suruh panggil, akhirnya dia dipanggil. Ketika dipanggil, bahkan suruhan yang memanggil Mika itu berkata, di sana sudah ada 400 nabi yang bernubuat meramalkan tentang yang baik. Jadi kamu juga harus berkata yang baik ya. Awas loh kalau kamu meramalkan yang tidak baik.
Ayat 14, tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan padaku, itulah yang akan kukatakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepada Mika, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, majulah dan engkau akan beruntung sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan? Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah, masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu? Tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara surga berdiri dekatnya di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Ya, maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah satu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dari dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan berbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menempatkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Ya saudara, kita lihat di sini ya, mengapa Mika menyuruh Ahab menyerang padahal sebelumnya dia sudah bersumpah hanya akan mengatakan apa yang Allah firmankan kepadanya. Mungkin Mika berbicara menyindir, ya, mengejek pesan-pesan dari nabi-nabi kafir yang menunjukkan kepada mereka bahwa mereka hanya mengatakan apa yang ingin didengar sang raja. Bagaimanapun juga nada suara Mika menunjukkan kepada semua orang bahwa dia sedang mengolok-olok nabi-nabi kafir itu. Pada waktu dikonfrontasi, Mika memprediksikan bahwa sang raja akan mati dan kalah perang. Walaupun Ahab sementara bertobat, untuk sementara waktu dia bertobat ya. Dia tetap mempertahankan sistem nabi palsu. Nabi-nabi palsu inilah yang akan menjadi alat yang membawanya kepada keruntuhannya. Saudara ya, nabi palsu 400 orang itu berkata, majulah, engkau akan menang. Makanya ketika Mika dipanggil ditanya, ya apa pendapatmu? Apa yang ya akan engkau katakan ya, karena Mika kan dikatakan kamu harus ngomong ya sama seperti nabi-nabi itu ngomong, jangan kamu ngomong yang lain. Makanya ketika ditanya Mika menjawab dengan ya bercanda saudara, dia mengolok, dia mengejek. Mika berkata, majulah ya, engkau beruntung ya, sebab Tuhan akan menyerahkan kepadamu ya semua raja-raja itu. Ya, tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau untuk bersumpah agar engkau menyampaikan apa yang benar. Ternyata Ahab juga sendiri sudah tahu bahwa Mika selalu menyampaikan yang bertentangan. Berarti yang ini dia hanya bersanda, makanya dia suruh katakan yang sebenarnya. Akhirnya benar ya, Mika berkata, aku melihat seluruh bangsa Israel tercerai-berai di gunung-gunung. Iya, karena apa dikatakan kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah aku udah bilang dia itu pasti akan bernubuat yang jelek ya. Dia akan berkata yang jelek kepadamu ya, bahwa dia bilang Ahab akan mati di medan pertempuran. Dan Mika menceritakan sebuah penglihatan ya yang dia lihat. Mika bisa menceritakan penglihatan itu, yaitu bisa merupakan sebuah gambaran ya tentang sesuatu yang terjadi ya, dan menggambarkan bahwa pengaruh yang memikat dari nabi-nabi palsu itu merupakan bagian dari penghukuman Tuhan kepada Ahab. Jadi ternyata ya memang ya roh dusta ditaruh dalam mulut nabi-nabi palsu itu untuk menggenapi ya agar Ahab maju berperang sehingga dia mati di medan pertempuran.
Ya entah Tuhan mengutus seorang malaikat yang menyamar atau tidak, tapi Allah memakai sistem nabi-nabi palsu itu untuk menjerat Ahab dalam dosanya. Roh dusta itu melambangkan cara hidup nabi-nabi ini yang mengatakan kepada raja hanya apa yang ingin didengarnya. Jadi namanya juga nabi palsu, pasti rohnya itu roh dusta. Ya, dan apakah Allah membiarkan para malaikat itu ya untuk menggoda manusia berbuat jahat? Kalau kita lihat dari penglihatannya Mika, untuk memahami kejahatan kita harus lebih dahulu memahami Tuhan. Allah sendiri adalah baik ya, Allah juga menciptakan dunia ya, dan juga yang baik ya, Allah yang menciptakan. Tapi manusia jatuh karena dosa. Dan kelak maka Tuhan akan menciptakan kembali dunia ini ya, menjadi dunia yang baik, yang kudus ya. Dan kita lihat di sini saudara, memang kejahatan itu lebih kuat ya menguasai manusia daripada mereka lebih mendengarkan Tuhan. Allah mengizinkan kejahatan dan dengan demikian Allah memiliki kendali atas kejahatan. Tuhanlah yang berkehendak, seperti ketika Daud saudara hendak dipakai Tuhan untuk melepaskan roh jahat yang mengganggu Saul, dikatakan itu roh jahat yang dari Tuhan. Artinya apa? Tuhan yang mengirimkan, Tuhan yang mengizinkan roh jahat itu mengganggu Saul supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat Daud ketika memuji menyembah Tuhan, roh jahat itu pergi. Sebab Tuhan memang yang berdaulat atas segala sesuatu, Tuhan yang pegang kendali. Apapun untuk menyatakan kehendak Tuhan, Tuhan itu sanggup saudara ya. Dan dikatakan di sana ya, Tuhan yang menawarkan bantuan kepada orang-orang yang ingin mengalahkan kejahatan. Allah memakai segala hal yang baik dan juga Allah mengizinkan yang jahat untuk tujuannya menggenapi ya rencananya. Ahab itu terlalu jahat sehingga memang dia pantas untuk dihukum. Baru saja dia diampuni karena bertobat, dia sudah lagi melakukan kejahatan, memanggil nabi-nabi palsu. Ya, dan dikatakan di sana saudara, ya dia berkata dengan jujur, Mika berkata, maka engkau akan mati di medan pertempuran. Dan dikatakan sesungguhnya ayat 25 ya, sesungguhnya dikatakan oleh Mika ya, Nabi Mika melihat, engkau akan melihat pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Lihat saudara ayat 24, sesudah itu tampillah Sedekia bin Kenaana, ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon penguasa kota dan kepada Yoas anak raja, dan katakan beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel kemudian masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya, demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarangan orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu pasti Raja Israel. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka mundurlah mereka daripadanya. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu dan raja tetap ditopang berdiri dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu.
sampai ia mati pada waktu perang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu. Masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Raja sudah mati, maka pulanglah mereka ke Samaria. Lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing, sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya. Selebihnya dari riwayat Ahab dan segala yang dilakukannya, serta istana, gading dan segala kota yang didirikannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara, kita lihat di sini. Ya, dan apa yang sudah Tuhan katakan, ya itu terjadi. Ya, penglihatan Mika itu ya sudah jelas berkata tentang sebuah kecelakaan atau insiden kekalahan Raja Israel yang akan mati di medan pertempuran. Tetapi ternyata mereka tidak mendengarkan Mika sebagai nabi yang sudah menyatakan apa yang benar. Sebaliknya, justru mereka ya memenjarakan Mika, saudara. Dan Ahab pada akhirnya maju berperang. Dan kita lihat di sana, saudara, ya, ketika Tuhan memang sudah menyatakan bahwa dia akan mati, dia akan mati. Ahab sudah menyamar menjadi orang biasa, bukan lagi pakai baju kerajaan. Tapi kita lihat tadi ketika dikatakan, ya, dia berpikir sudah lolos ketika dia berusaha untuk menyamar, tetapi anak panah itu yang ditembakkan oleh salah satu prajurit dari Raja Aram. Itu, saudara, ya, anak panah itu memang digerakkan Tuhan untuk mencari raja. Padahal dia hanya menembak sembarangan saja ke arah pasukan Israel. Tapi anak panah itu ya mencari raja, saudara. Adalah bodoh kalau Ahab berpikir dia bisa lolos dengan cara ya menyamar menjadi orang biasa. Kadang-kadang orang-orang berusaha lari dari kenyataan dengan menyamar, mengganti ya pekerjaan atau melakukan pelarian apapun. Ingat, Allah melihat dan Tuhan itu sudah menilai setiap kehidupan kita. Jadi percuma, saudara, kita mau melakukan hal-hal apapun. Ya, lebih baik bertobat, ya, seperti yang akhirnya diprediksi oleh Nabi Mika. Ahab terbunuh. Ya, dan untuk mengetahui, saudara, ya, bagaimana ya kisah tentang Raja Ahab ini, saudara, ya, dia terbunuh, ya, ada dikatakan di profilnya Raja Ahab, ya, tertulis dalam sejarah kisah raja-raja Israel. Dan kita melihat, ya, Yosafat dikatakan di sana sama seperti bapak leluhurnya Salomo dan Asa. Yosafat mengikuti Allah, tetapi dia tidak menghilangkan kuil-kuil kafir yang berada di bukit-bukit pengorbanan. Menyembah berhala di kuil-kuil itu melanggar hukum-hukum Tuhan. Dan mula-mula Yosafat berusaha untuk melenyapkan berhala-berhala itu, ya, tetapi ternyata berhala-berhala itu begitu populer sehingga tersulit untuk melenyapkannya. Ya, dan walaupun banyak kontribusi Yosafat bagi kesehatan rohani moral dan bangsa itu, namun ternyata Yosafat juga gagal di dalam hal ya melenyapkan semua kuil-kuil ya bagi berhala-berhala. Saudara, kita belajar betapa banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh raja-raja ini. Tuhan dulu sudah berkata, asal engkau sungguh-sungguh mengikuti ya tuntunan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, berjalan sesuai dengan firman-Nya, maka Tuhan akan membela dan mengokohkan kerajaan mereka. Tapi ternyata semua itu sulit ya untuk dilakukan, seperti Daud hidup menghormati Tuhan. Kita percaya, saudara, bahwa dosa itu ada hukuman, ada konsekuensi. Karena itu mari kita bertobat dan kita mau sungguh-sungguh hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur mengingatkan kami bahwa
Dosa tetap dosa, akan ada konsekuensinya. Sekuat apapun Ahab berusaha meloloskan diri di medan peperangan, dia menyamar, tidak mengenakan baju kerajaannya. Tapi dikatakan bahwa anak panah itu terbang sendiri untuk mencari Ahab, dan dia mati berlumuran darah. Dan benar yang Tuhan berkata, darahnya dijilat oleh anjing. Kami melihat Tuhan bahwa dosa akan membawa kehancuran dan kebinasaan dalam hidup kami. Karena itu ajar kami untuk hidup tunduk pada kebenaran. Ampuni segala niat-niat hati, ampuni segala kesalahan, ampuni segala hal-hal yang buruk dari hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang membawa kami sehari demi sehari. Kami boleh hidup dalam pertobatan-Mu ya Bapa. Karena itu kami mengangkat tangan kami, mengangkat hati kami. Mari saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.